Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Ya Kreator. Di video kali ini teman saya mau bercerita tentang pengalamannya pribadi. Banyak pengalaman dia mah. Coba kenalin dulu. Hole, saya Irfan. Oke, kali ini saya akan berbagi cerita ya, pengalaman horor saya sewaktu kecil gitu. Jadi, bentar. Saya mau nanya. Kenapa pakai helm full face? Karena ceritanya horor kan ya. Iya, Itu kan iya. aku terinspirasi dari helm hijau. Jadi Iya. saya pakai helm ini, helm merah, karena ceritanya lebih horor dari si helm hijau. Oh iya, karena nggak ada kunti hijau. Oh iya, Adanya ada kunti merah kunti ada. merah, Oke, iya. Bisa. Jadi saya akan cerita masa kecil saya, bagaimana saya itu sampai saya bikin konten masalah kayak hantu atau apa, karena itu nggak saya cuma bikin konten asal-asalan bikin hantu, itu ada sejarahnya gitu. Itu dari kecil itu emang saya udah sering melihat sosok-sosok seperti itu dari saya kecil gitu. Indigo. Enggak juga. Kalau indigo kan sering lihat ya, apa namanya, bisa melihat. Kalau ini saya nggak takut seperti itu gitu. Saya kelebihannya, saya bukan kelebihan ya, karena nggak tahu kenapa saya itu nggak takut dengan sosok-sosok yang seperti itu dari kecil gitu. Jadi saya ya sering lihat, tapi nggak. Kalau indigo kan, oh ini di pojok bisa melihat. Kalau saya nggak. Keturunan apa ya? Enggak juga. Keturunan. Kayaknya enggak deh, karena bapak saya juga nggak bisa seperti itu. Kurang tahu kalau dari buyut-buyutnya, saya nggak tahu. Iya. Gimana itu cerita awalnya coba? Ya berarti gini ceritanya. Saya itu tinggal dulu waktu kecil tuh tinggal di sebuah rumah ya kan, yang lumayan angker rumah itu. Rumahnya sih di rumah saya itu di depan jalan raya, nggak jalan raya gede sih, tapi jalan alternatif lah, lumayan lah. Di situ jalan raya, tapi rumah saya itu didirikan di atas tanah yang benar-benar angker pada waktu itu. Singkat cerita ya, bapak saya itu ngedirin rumah di situ, dan aku tuh masih kecil gitu, pokoknya belum sekolah SD deh. Tahun berapa itu? Nggak tahu tahun berapa rahasia. Ya, itu pertama saya ngelihat sosok itu. Jadi kita pindah ke situ tuh sewaktu rumahnya belum jadi sempurna. Masih. Tapi kita udah tinggal di situ. Kamar mandinya belum ada waktu itu kan. Nah, karena saya masih kecil, pengen kencing kan, saya dibawa lah itu sekitar, nggak tahu jam berapa ya, namanya saya masih kecil kan, nggak tahu jam berapa. Itu saya dibawa ke belakang sama bapak saya, kencing lah saya di situ. Tapi di situ itu aku pertama kali melihat sosok seperti kuntilanak mungkin ya. Tapi waktu kecil saya itu saya nggak tahu itu kuntilanak, dan saya baru nyadar sekarang gitu. Saya itu baru melihat ya, sosok kuntilanak itu dia putih, bajunya putih ya, agak menyala gitu, rambutnya panjang. Tapi itu kan posisinya gerimis ya, itu di belakang rumah kan masih itu ya, masih rimbun pepohonan gitu. Itu dari pohon ke pohon gitu, jadi kayak terbang ses. Tapi saya di situ tuh cuma ngeliatin aja gitu, ngeliatin aja, nggak tahu itu apa gitu, cuma ngeliatin aja ya udah. Dan saya nggak bisa mendeskripsikan itu apa ke bapak saya gitu, cuma saya simpan sendiri aja. Berarti bapaknya nggak lihat itu? Iya, nggak lihat lah, bapak saya cuma nganterin saya aja gitu. Nah, itu kejadian pertama saya ngeliat sosok kuntilanak di rumah saya gitu, di rumah bapak saya. Nah, dari saya kecil sampai tumbuh besar itu saya di rumah situ tuh banyak banget kejadian-kejadiannya gitu. Jadi emang itu tanahnya tanah angker. Jadi waktu saya kecil itu, namanya masih kecil, saya sama adik saya itu sering tidur bareng sama bapak saya gitu kan. Nah, itu posisinya di kamar, kasur biasa gini, nama kasur
kotak biasa. Lah di antara kasur sama tembok itu kan ada ini ya, Space. ada space ya. Namanya aku masih kecil itu tangan aku suka masuk gitu, space itu, di space itu tangan saya ada yang narik ke bawah itu. Tapi ada yang kayak ketarik gitu, ditarik, tapi saya diam aja. Kok ada Nggak bilang enggak bilang nggak atau apa, teriak. saya biasa aja gitu. Nggak mungkin posisinya ada yang di bawah gitu. Posisinya zaman dulu rumah saya itu belum di keramik atau apa, masih tanah gitu. Terus ada yang berangkang di bawah kakak saya atau apa, itu udah nggak mungkin lah, hal yang nggak mungkin gitu. Tapi pernah diceritain nggak ke orang tuanya? Enggak, kan kita baru pindah di situ bareng-bareng gitu. Dan bapak saya pun nggak bilang. Bapak saya sosok orang yang nggak penakut sama seperti itu. Jadi nggak apa namanya, nggak ada apa-apa lah gitu. Kan saya dari kecil tuh tidurnya sama bapak saya. Kalau aku punya adik perempuan tidurnya sama ibu saya di kamar yang berbeda. Sampai tumbuh dewasa itu banyak kejadian-kejadian yang aneh di rumah situ. Yang paling rendah-rendah ya tadi ditarik, terus aku dengar suara duk malam-malam. Jadi saya tidur bersama bapak saya, ya kan? Itu jendela, ya. Itu duk jendela. Masih kayu apa? Jendela kayu itu kan kamar, terus ada jendela 2 biasa kan? Kayak yang bukan tutup. Iya, buka tutup seperti itu. Itu jendelanya ada yang duk. Nah, di situ bapak saya pun nggak coba menakut-nakuti saya di situ. Kata bapak saya kucing gitu, tapi bapak saya tetap buka itunya, jendelanya gitu. Dan saya tahu bapak saya itu juga tahu itu bukan kucing, tapi posisi saya masih kecil kan, bapak biar saya nggak takut dia bilang kucing gitu. Sekarang saya mikir ya kan, sedangkan itu antara lantai sama itu ya kan jaraknya itu nggak mungkin kucing di situ gitu kan. Kalau sekarang, karena dulu kan aku masih kecil jadi nggak tahu itu. Itu sering banget, terus aku langsung dicekap sama bapak saya. Terus ada orang yang itu jam berapa ya, sekitar malam lah, yang jelas malam. Itu aku sempet mau kencing ke kamar mandi, bapak saya udah pulang apa belum, posisinya saya itu sendirian gitu, mau kencing ke kamar mandi. Nah di situ saya belum masuk ke kamar mandi. Jadi rumah saya itu kalau kamu mau ke kamar mandi itu ada pintu lagi. Itu aku mau buka, itu terdengar suara, kan itu dikunci kan, nggak mungkin kalau dikunci itu ada orang di dalam. Itu ada suara orang lagi nyuci perabotan di situ. Di kamar mandi situ? Iya. Saya panik dong, maksudnya, wah. Itu jam berapa? Malam lah, saya masih kecil, saya nggak tahu jamnya berapa. Yang posisinya ibu bapak saya nggak tahu lagi kemana, ibu saya udah tidur, keluarga saya udah pada tidur. Saya mau buka dong, tapi saya dengar ada suara perabotan gitu. Dan saya intip buka sedikit, itu perabotan nggak ada yang gerak sama sekali, nggak ada. Tapi ada perabotannya? Ada, emang ada perabotannya, kayak piring segala macam di situ yang udah direndam ya kan, mau dicuci mungkin besoknya. Saya buka, itu emang ada, tapi nggak ada yang nyuci karena posisinya dikunci. Saya buka, saya kirain apa, tikus atau apa ya kan, tapi nggak mungkin orang suara gesek-gesek kayak orang lagi nyuci perabotan gitu. Tapi saya namanya nggak tahu ya, saya tuh aneh juga orangnya, nggak begitu takut yang seperti itu. Udah saya lanjutin aja, saya kencing aja gitu. Udah biasa lagi saya tidur. Terus ada lagi kejadiannya, posisinya aku itu SD. Jadi bapak saya itu selalu rajin sholat malam gitu. Dan saya itu kalau malam ya suka kebangun gitu. Bapak saya udah nggak ada di samping saya gitu. Dan saya sering dengerin suara bapak saya lagi sholat malam. Dan saya suka nemenin berarti tempat sholatnya di rumah saya itu sebelahan dapur. Saya nemenin sambil makan apa di dapur gitu. Saya suka kayak gitu. Setiap bapak saya sholat malam dan saya kebangun, berarti saya ikut bangun dan saya duduk di dapur. Bapak saya sholat di tempat musola rumah pribadi saya yang di situ ada. Nah posisinya
saya itu kebangun waktu itu malam-malam. Dan saya biasa dengar suara bapak saya lagi sholat malam. Saya kan bangun ya, saya tuh mau ke dapur, mau nyusul bapak saya gitu, biasa duduk. Setiap bapak saya sholat dan setiap saya bangun, pasti saya ngikut. Walaupun saya nggak ikut sholat, ikut duduk doang karena masih kecil ya kan. Dan di situ tuh aku mau bangun, bapak saya ternyata kok tumben bener sholatnya di samping kasur saya di kamar. Dia sholat di kamar. Iya, sholat di kamar. Ya udahlah, bapak saya sholatnya di kamar, kata saya kan. Udah saya tidur lagi tuh. Karena bapak saya sholat di kamar, saya lihat jelas bapak saya sholat di kamar. Dia berdiri sholat dengan sajadah yang sama. Sempat saya lihat sajadahnya. Sajadahnya itu seperti yang di tempat sholat gitu. Bajunya yang udah biasa dia pakai sama lah seperti itu. Nah udah saya tidur pagi. Saya tanya dong ke bapak saya, Pak, kok tumben sih sholatnya nggak biasa di tempat musola yang biasa, kata saya kan. Tadinya saya mau nyusul ke situ biasa, malah bapak sholatnya di samping saya, kok tumben kenapa emang kayak gitu kan. Bapak saya enggak kok, itu saya kaget banget. Kok siapa? Enggak kok, bapak biasa sholat di sana. Semalam juga bapak sholat di sana, kata bapak saya. Saya kaget dong. Itu saya bertanya-tanya di situ, itu siapa gitu. Tapi nggak tahu dengan apa dengan saya ya nggak berpikiran nggak berpikiran jauh lah. Saya itu orangnya wah ya udahlah saya lupa gitu kan, ya udahlah. Nah itu kejadian itu, sejak kejadian itu tuh sering ada berturut-turut gitu. Kebetulan di kamar saya ada samurai gitu buat pajangan. Saya ambil samurai itu, saya samperin ya kan. Mau nggak mau ya, jiwa saya yang tadinya takut sama begal pun saya mau nggak mau saya ambil samurai, saya langsung dobrak itu pintu, nggak ada apa-apa.